Mengapa orang lebih sensitif soal uang daripada kekudusan? Saudara, ternyata esensi atau tujuan kekristenan masih menjadi sesuatu yang abu-abu bagi sebagian orang Kristen. Beberapa hari ini saya membagikan 3 reel berdurasi 1 menit dengan satu tema tentang persepuluhan. Dan saya sudah menduga ketika berbicara tentang persepuluhan, pasti akan muncul banyak komentar. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Bahkan ada yang kasar. Saya melihat sendiri di media sosial, setiap kali ada konten tentang persepuluhan. Apalagi dengan judul seperti persepuluhan tidak berlaku lagi, atau persepuluhan hanya untuk perjanjian lama. Maka perdebatan langsung muncul. Tentu setiap orang punya hak menyampaikan pandangannya. Pemahaman, kecerdasan, dan cara menafsirkan firman Tuhan memang berbeda-beda setiap orang. Tapi saya belajar satu hal, pengetahuan dan teologi saja kadang sulit membawa orang kepada kebenaran yang sejati. Namun ketika seseorang berbicara dari hikmat Tuhan, firman itu dapat membuka rahasia-rahasia kebenaran yang memang perlu dipahami dan dilakukan. Setelah saya mengunggah 3 reel tentang persepuluhan itu, banyak sekali orang langsung berkomentar. Saya membaca berbagai pendapat dan ayat-ayat yang dipakai sebagai dasar. Menurut saya pribadi, sebagian penafsiran dilakukan tanpa memahami konteks zaman, budaya, dan tujuan firman itu sendiri. Ayat sering ditarik sesuai kehendak masing-masing. Dan yang menarik, saudara, ketika berbicara tentang uang atau persepuluhan, banyak orang merasa terganggu, saudara. Kenapa sering terganggu? Karena di dalamnya ada agenda pribadi atau kepentingan di dalamnya. Tetapi ketika berbicara tentang kekudusan hidup, tanggung jawab, hidup suci, menjaga perkataan, atau hidup tidak bercela, hal-hal itu justru jarang dibahas, saudara. Saya pernah mendengar seorang pendeta berkata di media sosial bahwa hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan moralitas hidup atau hidup benar dan tertib hidup tidak perlu didengar. Menurutnya yang paling penting adalah mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya katakan, saya setuju, Yesus adalah Tuhan. Itu dasar iman Kristen. Kebenaran itu tidak perlu disampaikan dengan kesombongan. Cara berbicara seseorang juga bisa menunjukkan apakah ia benar-benar memiliki karakter Kristus atau tidak. Memang harus diakui dalam dunia pelayanan ada juga oknum-oknum yang menyalahgunakan persepuluhan itu sendiri. Saya sendiri pernah melihat ada pelayan Tuhan yang meminta uang persepuluhan bulan depan dipakai lebih dulu untuk kebutuhan pribadi. Nah, ini saudara sangat-sangat keliru. Hal seperti ini tentu dapat merusak citra dari seorang pelayan Tuhan dan membuat banyak orang menjadi kecewa. Tetapi masalahnya ketika membahas persepuluhan, orang bisa saling menyerang. Sementara hal-hal yang lebih esensi justru dilupakan. Akibatnya banyak orang hanya sibuk berdebat teologi, tetapi karakter dan kehidupan batinnya
tidak bertumbuh, saudara. Bahkan ada yang semakin kasar karena hanya bermain di logika dan pengetahuan. Kita memang perlu logika yang sehat, tetapi hikmat Allah tidak bisa dibatasi oleh logika manusia. Tujuan utama kekristenan bukanlah memenangkan perdebatan, melainkan membawa manusia kembali kepada rancangan Allah yang semula. Yaitu apa, saudara? Hidup dalam kasih dan hubungannya yang benar dengan Tuhan. Kalau seorang belajar firman dengan hati yang tulus, seharusnya ia bertumbuh dalam kecerdasan rohani, bukan menjadi pribadi yang arogan. Banyak orang berdebat soal benar atau salah, padahal Alkitab menunjukkan bahwa sesuatu yang kelihatannya baik belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Salah satu contoh adalah Uza. Ketika tabut Tuhan hampir jatuh karena lembu tergelincir, Uza berusaha menahannya. Secara manusia itu terlihat baik, tetapi Tuhan tetap menghukumnya. Saul juga menyisahkan ternak terbaik dari bangsa Amalek dengan alasan yang kelihatan baik, tetapi Tuhan tidak berkenan karena itu adalah ketidaktaatan. Contoh lain lagi, Yudas protes minyak narwastu mahal yang dipakai untuk mengurapi Yesus. Ia berkata uang itu lebih baik diberikan kepada orang miskin. Kelihatannya peduli, padahal hatinya tidak tulus. Petrus pun melarang Yesus pergi menderita. Tetapi Yesus berkata, enyahlah iblis. Karena Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dari semua itu kita belajar bahwa tidak semua yang tampak baik berasal dari hati Tuhan. Karena itu mari kita introspeksi diri. Apakah yang kita sampaikan benar-benar lahir dari hati Tuhan? Atau hanya keinginan untuk terlihat pintar, hebat berteologi, dan menang berdebat? Apologetika Kristen seharusnya dipakai menjelaskan dan mempertanggungjawabkan iman dan kasih, bukan untuk saling menyerang. Saya pernah berkata kepada seseorang yang menantang debat teologi di sebuah komentar di Facebook, kalau ada yang menang dan kalah, apa untungnya? Lalu dia menjawab bahwa kebenaran harus dibela. Oh, saya setuju, kebenaran harus disampaikan, tetapi siapa yang bisa mengklaim dirinya paling benar sepenuhnya? Teologi sering ditafsirkan berbeda-beda seperti karet. Karena itu kita harus rendah hati, bukan merasa paling benar, melainkan terus mencari mana yang paling tepat di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati saudara, bahkan saya juga. Haleluya. Amin.